seorang pengupas bawang dari Kabupaten Bogor, upahnya 700.000 per kilogram. Ini doesn't make sense, tidak masuk akal, dan fix harus kita akui Presiden salah. Karena logikanya harga bawang merah itu kisarannya 32 sampai 42.000, 40.000 lah per kilogram. Kalau bawang putih itu sekitar 30 sampai 50 kilogram harganya. Jadi sangat tidak masuk akal kan, ongkos kupasnya aja sampai 700.000 rupiah per kilogram. Ini fake, Presiden salah data. Apakah Presiden slip of the tongue? Saya kira tidak. Presiden salah data. Saya marah bukan kepada Presiden, adalah marah kepada orang-orang terdekat Presiden, khususnya yang menyiapkan pidato Presiden ini. Mengapa memberikan masukan sekonyol itu? Sehingga Presiden seolah-olah dipermalukan di muka publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. 2 hari lagi kita merayakan, mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Itu suatu peringatan yang harus kita syukuri sebagai bangsa. Kita harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para bapak bangsa, para ibu bangsa, the founding parent kita yang telah memerdekakan bangsa ini dengan segala dinamikanya. Nah, seperti biasa, setiap tanggal menjelang 17 Agustus selalu ada pidato kenegaraan Presiden. Selama Orde Baru sampai beberapa presiden setelahnya, pidato kenegaraan itu dilaksanakan tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum kemerdekaan. Tapi mungkin karena hari tahun ini tanggal 17 Agustus itu jatuh pada hari Senin, tanggal 16 itu hari Minggu, makanya mungkin pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanggal 14 Agustus, hari Jumat. Ya tidak ada masalah, ini hanya konvensi yang diatur oleh ketatanegaraan kita. Tidak ada yang masalah asal ada kesepakatan antara parlemen maupun pemerintah. Setiap tanggal 14 atau 15 Presiden selalu membuat nota pertanggungjawaban, laporan keuangan, serta menyampaikan nota anggaran pemasukan dan belanja negara APBN untuk tahun ke depan, tahun 2027 kali ini. Saya tidak menyinggung hal-hal yang seperti itu. Saya tidak akan membahas begitu optimisnya Presiden bahwa pertumbuhan tahun 2027 akan mencapai 6%, atau apapun yang mungkin sudah dikritisi oleh para ahli. Karena saya sebagai praktisi komunikasi publik, saya akan membahas tentang sesuatu yang tidak terlalu esensial tapi sangat penting karena akhirnya menjadi pembicaraan publik. Apa itu? Kita ikuti pidato berikut ini. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah 700.000 rupiah per kilogram. Sahabat Indonesia, dalam pidato Presiden kemarin, Presiden mengenalkan orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat atau anggota masyarakat yang dianggap perlu untuk diperkenalkan. Nah, ada blunder yang cukup serius. Pada saat tadi dia mengenalkan Ibu Susi, seorang pengupas bawang dari Kabupaten Bogor, upahnya 700.000 per kilogram.
Ini doesn't make sense, tidak masuk akal dan fix harus kita akui presiden salah. Karena logikanya harga bawang merah itu kisarannya 32 sampai 42 ribu, 40 ribu lah per kilogram. Kalau bawang putih itu sekitar 30 sampai 50 kilogram harganya. Jadi sangat tidak masuk akal kan, ongkos kupasnya aja sampai 700 ribu rupiah per kilogram. Ini fake, presiden salah data. Apakah presiden slip of the tongue? Saya kira tidak. Presiden salah data. Saya marah bukan kepada presiden, adalah marah kepada orang-orang terdekat presiden, khususnya yang menyiapkan pidato presiden ini. Mengapa memberikan masukan sekonyol itu? Sehingga presiden seolah-olah dipermalukan di muka publik. Ini presiden saya, Prabowo Subianto. Presiden kita semua rakyat Indonesia. Kita tidak bicara tentang pilpres kita milih siapa, nggak penting. Yang jelas, secara konstitusional kita harus mengakui presiden kita adalah Prabowo Subianto. Presiden Indonesia itu merangkap dua hal, kepala negara dan kepala pemerintahan. Orang nomor satu. Nah, karena orang nomor satu harusnya harkat dan martabat serta kehormatannya benar-benar dijaga. Ini yang memberikan masukan ini siapa? Ini kan berulang kali presiden buat blunder gitu. Kalau kemarin saya lihat presiden tidak berinovasi dalam pidatonya. Presiden salah membaca. Kalau 7.000 per kilo masuk akal, meskipun itu terlalu besar sebetulnya. Mungkin 700 rupiah per kilo itu make sense. Mungkin satu hari bisa 20 kilo dikupas, sehingga beliau mendapatkan Ibu Susi yang dipamerkan presiden mendapatkan 28.000 per hari misalkan. Itu masuk akal. Kalau 700.000 itu fake, presiden salah. Nah, ini yang membuat saya marah karena pidato presiden pada saat menyampaikan nota keuangan tahun 2027 yang akan dibahas oleh DPR nanti, itu bukan hanya disorot oleh orang-orang Indonesia, tapi sudah worldwide, ya, keliling dunia, ya, skalanya sudah dunia, pasti akan memperhatikan. Apalagi investor dunia, apalagi pengambil kebijakan atau mungkin lembaga-lembaga multilateral akan melihat seberapa besar presiden atau pemerintah Indonesia memberikan perencanaan keuangan pada tahun 2027. Ini disorot. Pada saat disorot, presiden melakukan kesalahan seperti itu. Itu tidak usah dibela oleh buzzer-buzzer dari presiden, relawan presiden, tidak usah dibela oleh simpatisan siapapun. Harus kita akui fix presiden salah. Saya harus mempersalahkan orang-orang terdekat presiden. Mengapa memberikan masukan seperti itu? Meskipun saya pun juga minta kepada Pak Prabowo untuk juga menyaring, memfilter masukan yang masuk ke beliau. Mungkin presiden memang tidak mengerti harga pasar bawang, cabai atau apapun, karena beliau kan memang orang yang berada, orang yang menak, yang tidak pernah langsung turun ke lapangan, jarang ke pasar-pasar, jarang, sehingga beliau tidak mengerti harga komoditas bawang, cabai, wortel atau apapun itu. Tapi minimal presiden membuat logika. Mungkin nggak ya 700.000? Kalau 700.000 harga per kilonya berapa? Masa harganya per kilo bawang sampai 2 juta? Itu kan nggak masuk akal. Saya melihat penyaringan dari presiden juga kurang optimal. Di samping tetap saya menyalahkan siapa yang memberi masukan ini. Karena itu akhirnya yang terjadi, seperti kita tahu, menjadi olok-olokan
di media sosial. Saya tidak akan mengolok-olok presiden saya. Saya tidak akan mengolok-olok itu. Tapi saya harus mengatakan bahwa dalam komunikasi publik, kematangan data itu penting. Seperti saya katakan, harga bawang merah itu 32 sampai 42. Itu saya baca dari data yang ada. Harga bawang putih sekitar 30-an sampai 50 ribu per kilo. Itu saya baca dengan data. Nah, dalam komunikasi publik, penyampaian berbasis data itu penting. Karena jangan sampai sekelas presiden memberikan data yang salah. Ini yang sering saya katakan bahwa harus ada penataan kembali strategi komunikasi publik presiden. Jadi jangan dibiarkan presiden seasal bunyi itu. Jangan biarkan presiden kita mendapatkan masukan salah dan tidak tervalidasi lagi informasinya itu. Langsung disampaikan apa adanya, tidak terfilter, akhirnya blunder. Jadi bagi para pejabat, hati-hati melakukan komunikasi publik. Pilihan diksi, kemudian strategi menarik audiens supaya tertarik mendengar pidato kita, dan yang paling penting harus berbasis data dan fakta. Apalagi data dan fakta itu mudah sekali diperoleh oleh siapapun. Dengan membuka Google, kelihatan harga bawang merah per kilo sekarang berapa pasarannya. Harga bawang putih per kilo berapa sekarang. Itu ada semua. Kita dimanjakan oleh tumpah ruahnya akses informasi secara publik. Nah, karena itu mohon kepada orang-orang terdekat presiden, hati-hati memberikan masukan. Jangan sampai akhirnya presiden kita menjadi bahan olok-olok yang tidak perlu. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kita mempunyai kewajiban yang sama. Menjaga marwah, kehormatan, dan martabat seorang presiden. Meskipun saya harus katakan yang paling bertanggung jawab adalah inner circle dari presiden sendiri untuk menjaga marwah, martabat, dan kehormatan presiden. Jangan biarkan presiden melakukan blunder separah itu. Saya kira itu ya pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Selamat berakhir pekan.